Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau menunjukkan cara untuk membesarkan pinggang celana jin. Jadi kalau celana jin nggak ada buat ngegedeinnya ya teman-teman, nggak ada sisanya. Jadi kalau untuk membesarkan celana jin kita harus menyambung bagian pinggirnya. Nah kayak gini, ini saya sudah bongkarin. Nah ini kiri kanannya harus ditambahin kain lagi, dan usahakan untuk kain penambahnya itu yang sama ya warnanya. Kalau ini kebetulan saya dapat ini dari kainnya juga, karena kan bagian bawahnya itu dipotong, jadi saya pakai untuk menyambung bagian pinggangnya. Jadi di sini kita akan besarin sekitar 4 cm. Jadi kalau untuk 4 cm kita bikin itunya 8 ya untuk penambahannya. Jadi kan yang 2 cm itu buat nanti sisa ininya, ini kan si ban pinggang ini kan dipotong nih. Nah dipotong terus dia nanti buat kelimannya itu 1 cm ya. Jadi ini juga sama 1 cm. Jadi kan nanti ini 2 cm itu dimakan buat keliman. Jadi yang hasil akhirnya mah tetap jadi 4 cm. Jadi pedomannya gitu ya teman-teman. Kalau misalnya mau nambahin 10 cm, berarti kita potong kain peralatannya 14 cm ya. Dan begitupun seterusnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai proses mengerjakannya. Kita pasang dulu aja kain peralatan penyambung untuk ban pinggang. Nah kayak gini ya hasilnya teman-teman. Kemudian kita jahit tindas lagi bagian ujungnya. Bagian ujung atas kita jahit, bagian ujung bawah pun kita jahit juga, biar nanti pada saat proses pemasangannya kita nggak usah ngelipat-lipat lagi, jadi tinggal kita jahit aja, lebih memudahkan pada saat proses pemasangan kembali ban pinggang ini, ban pinggang celana ini. Nah ini dia teman-teman hasilnya ya setelah kita jahit. Nah selanjutnya kita akan pasang ini kain penambal yang buat pinggiran celananya. Ini kita obras dulu ya, kita bentuk segitiga kayak gini, lalu kita obras. Yang bagian ini juga kita obras. Kalau dengan cara diobras itu jadi kita nggak usah ngobras-ngobras lagi,
jadi langsung dijahit aja sampai selesai, lebih praktis gitu ya teman-teman, lebih menghemat waktu. Kita mulai pemasangan dari bagian depan, pola celana yang bagian depan. Kita mulai pemasangannya dari situ ya teman-teman. Ini kan bagian depan nih yang ada kantongnya nih. Nah, kita mulai pemasangannya dari yang bagian depan, jangan yang dari bagian belakang. Oh, habis itunya, benang bawahnya habis. Ntar. Oke, kita mulai lagi jahit tindas. Ini hasilnya. Selanjutnya kita pasang ke bagian belakang. Nah, jadi yang depan dulu, baru ke bagian belakang. Jahit tindas lagi. Nah, ini dia teman-teman hasilnya ya, kayak begini. Nah, kayak begini ya teman-teman. Oke, untuk yang sebelahnya lagi juga sama kayak begitu, dibikin kayak begitu kayak barusan. Sekarang kita pasang lagi ban pinggangnya. Nah, kita posisikan kayak begini ya, kita atur. Jika sudah, bagian tengahnya kita pegang kayak gini, lalu masukin ujung celana ke dalam ban pinggang. Nah, kayak gini. Kemudian kita pakai jarum pentul kayak gini teman-teman. Nah, biar posisi ban pinggangnya enggak robah lagi, pakai jarum pentul. Selanjutnya tinggal kita jahit aja, jahit tindas dari atas tepat di pinggiran ban pinggang. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, ini kan ya posisinya begini nih. Nah, ini kalau kita paksain nanti dia akan ngelipat nih. Caranya bagaimana biar nggak ngelipat? Kita pakai tatakan ya. Nah, ini dia tatakan yang terbuat dari karton yang tebal dikit. Nah, ini agak tebal, kita tatakin aja teman-teman.
tepat di bagian pinggir jarum. Nah gini ya. Nah jadi tatakan ini juga banyak fungsinya. Biar misalnya kita mau ngejahit yang bagian melar gitu ya, nah yang bawahnya enggak melar, kalau kita jahit langsung biasanya kan bagian atas tuh ngikut lebih melar lagi. Nah kita pakai tatakan kayak begitu supaya jahitannya jadi sama ratanya. Nah kayak begini aja nih teman-teman, seperti yang saya perlihatkan di sini. Ini kainnya sebetulnya enggak melar ini, cuman emang terkadang karena sepatu juga ya, pengaruh sepatu mesin, jadi dia sedikit berkerut. Walaupun sebetulnya ini sudah ditarik ngejahitnya juga, bagian atas ditarik, bagian bawah ditarik, tetap aja agak sedikit mengkerut bagian ban pinggangnya ini. Oleh karenanya kita akalin dengan cara kita pakaiin tatakan ini. Jadi ini lebih memudahkan aja, lebih praktis itu. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, cara ini bisa dipakai ya. Termasuknya ini life hack. Life hack termasuknya ini teman-teman. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Jadi menyambungnya itu jangan digunting di bagian tengah sini ya, si itunya, si ban pinggangnya, tapi gunting di bagian yang ada mereknya ini. Jadi si sambungannya jadi ketutup. Nah kayak gini kan diketutup nih, jadi nggak kelihatan gitu disambung si ban pinggangnya. Di samping juga pada saat proses memasang pinggang, ban pinggangnya lebih mudah ya, jadi nggak tebal. Karena biasanya kalau bagian sambungan itu tebal ya, kalau misalnya disambungnya di sini kan tebal nih, bagiannya tebal, jadi pada saat kita jahit tindas yang ini lebih tebal lagi, jadi lebih susah, apalagi saat proses pemasangan tali celana ini. Kalau di bagian tebal biasanya jarumnya patah ya teman-teman, kalau terlalu tebal juga. Oleh karenanya kita akalin motongnya di bagian yang ini, yang ada ini apa, logo ini. Dan ini dia teman-teman hasilnya ya, sudah selesai ini pemasangannya. Proses membesarkan ban pinggang celana jeans ini sudah selesai. Hasilnya kayak gini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Jadi ini lebih gede nih sekarang mah. Mudah-mudahan aja cukup di pelanggan jahit saya, jadi enggak akan balik lagi. Nah kalau gini mah dia kelihatannya seperti tidak digedein,
Tapi kalau dilihat dari pinggir kayak begini teman-teman hasilnya ya, karena penambalnya dari kainnya lagi, maka tidak akan terlalu kelihatan kalau ini disambung, digedein. Nah, oke teman-teman, segitu aja tutorial untuk kali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.